Jadinya ndak pernah latih, ndak pernah panik. Bab itu karena dia ndak punya nafsu. Baru Ustaz tahu malaikat itu ndak menafsu. Adanya memasang baliho ketika orang ke memilih gubernur. Calon tunggal dari Riau malaikat Israfil. Dan mencalon itu orang itu manusia. Karena yang ingin berkuasa itu kebetulan diberi oleh Allah kesempatan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Sesungguhnya kami akan mengutus ke muka bumi ini manusia jadi khalifah. Jadi malaikat dia sabar saja. Allah tidak percaya dia jadi khalifah. Dan dia juga tidak punya nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis kampar memakai subang. Subang dibeli di negeri seberang. Jam 2 tadi kami sudah datang memuliakan panggilan Pak Camat Tambang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul jinni wal bashar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan Bapak Asisten Bupati Kampar, yang telah kita dengarkan sebentar ini pengarahan beliau, rencana 5 tahun ke depan Kabupaten Kampar. Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, dan seluruh bapak-bapak kepala desa se-Kecamatan Tambang. Kemudian ibu-ibu yang suaminya masih dinas di pegawai negeri atau ASN, itu disebut ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita. Ibu-ibu yang masih dinas, suaminya di kepolisian, itu disebut ibu-ibu bayangkari. Kemudian ibu-ibu yang seragam baju
pengajiannya seluruh Indonesia, itu disebut ibu-ibu BKMT. Kemudian ada ibu-ibu mengambil nama istri Fir'aun. Namanya ibu-ibu Asyiyah. Itu dari organisasi Muhammadiyah. Kenapa Asyiyah itu diambil namanya untuk nama organisasi? Inilah seorang perempuan yang sangat sabar. Suaminya kafir, pembunuh, dan mengatakan dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la. Begitu Fir'aun itu. Tapi istrinya seorang saleh yang sabar menghadapi suami kafir. Ini yang mau tanya ibu-ibu saudara. Ada enggak suami nangkap piye? Abang kau minta cerai aja ibu kayaknya. Banyak sekarang ibu-ibu minta cerai. Sedangkan ibu Asyiyah itu suaminya kafir, tidak pernah minta cerai. Kalau nyoka memasak pagi tanya dulu Fir'aun. Dafir. Nang kalamak samba pagi kau dafir. Ibu-ibu lucu itu ke suami. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu wirid Yasin. Dan seluruh ibu-ibu yang saya sebutkan tadi, itu namanya ibu-ibu bundokan doang. Kami kanlah di Pekanbaru di Riau, Ustaz, kan tak di Sumatera Barat lah. Orang Riau ko orang Anyui dari Sumatera Barat. Maka kebudayaannya tetap kebudayaan Minang. Nah, maka suku Melayu itu asalnya di Sumatera Barat. Semua kita ini sampai ke Palembang, Jambi, itu adalah orang-orang yang tergabung dengan orang Minang sadonya. Kalau adonan tamu tak ada. Kami tidak, Ustaz, tidak lah. Ya kan? Tapi sejarahnya begitu. Baiklah ibu kaum muslimin ke Kuantan Singingi, ada sinan istana nalah runtuh yang dibikin oleh Datuk Katumangguangan, Datuk Perpatian Nasabatang. Ada masjid dari kayu itu tonggaknya 17 sampai sekarang masih kokoh, dibangun oleh orang-orang yang datang dari Minangkabau. Jadi kita ini semuanya kalau disimpulkan lagi, kita semuanya anak cucu Nabi Adam. Tidak ada yang paling mulia dari kita ini kecuali orang yang bertakwa. Mudah-mudahan orang tambang sadonya jadi orang takwa. Yang kami hormati Nenek Mama urek tunggang pucuk nan boleh denagari dahan rampak daun narimbun jopusako putih labek buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampak bertanyo kepulang tampak babarito. Juga yang sangat kita muliakan para alim ulama nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat, duduknya bacamin kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram seratosah dengan bata, ayah janih tapian suci minuman anak di negari. Yang kami hormati yang saya sebutkan tadi bundokan doang. Limpapeh rumah nan gadang ube jari palare damam sidingin tanpa di kapalo. Kaundong-undong ke Madinah kapayong panji ke Sarugo. Kok lapa kami tampak minta nasi, kok awi tampak minum air. Idui tampak baniek mati tampak banaza. Orang nan arif candokio tahu dirantiang ke mencucuk, tahu jodahan ke mahempo. Pandai balega dengan sampi, tahu batinggang dengan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang, satitiak santan di kuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Sagantang bare di tanah, kanyang laurang satambangnya. Kok tamakan dirasonasi 5 tahun taindalapa,
kok tacubo jo raso gulai 6 musim taraso jo lamanya. Itu hebatnya ibu-ibu ke Pak. Jangan apa tinggal tak. Kalai babini apa nanda tangga kau. Jangan ditinggal-tinggal ibu-ibu. Dia adalah orang yang membimbing anak-anaknya di rumah tangganya. Siapapun yang ada di dunia ini, apapun pangkatnya, berapapun kekayaannya, dia pernah numpang di rahim ibu-ibu selama 9 bulan 10 hari. Di rahim Pak Camat, lihat anak? Tidak ada. Di rahim Pak Bupati tidak ada. Tapi di rahim ibu-ibu, walaupun ibu-ibu itu apapun pekerjaannya, presiden, ulama, tidur di dalam perutnya selama 9 bulan 10 hari. Sekarang ibu-ibu muda yang ingin saya sampaikan, ibu-ibu muda kok ingin tidak bertambah anak? Ya kan? Setelah roh ditiupkan Allah kepada bayi yang ada di dalam rahim ibu, itu yang mulai mendengar, itu yang mulai berfungsi, itu adalah telinganya. Ya kan? Maka ibu-ibu kalau ingin dapat bayi lagi, setelah lebih dari 3 bulan dan 4 bulan, atau baca-baca Quran sudah. Baca Quran setiap hari, supaya anak-anak ibu nanti qari. Jangan lagu kutang berendo itu sudah mengandung. Itu lagu tak sendiri. Lagu tidak punya adab. Yang akan kita baca Al-Quran. Sebab anak di dalam rahim, ketika roh sudah ditiupkan, yang berfungsi dulu pendengarannya. Kemudian yang kita hormati dan kita kasihi generasi muda, ketika kalian akan lahir nak, kami mendoa kasadonyo, doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun, tabang menyisi awan, lapeh di langit, tujuh tingkik tibo di aras kabasaran. Guno cubadak kami ladangkan kaganti beladang lado, gunonyo anak kami gadangkan kapang ganti badan kok tuh. Inilah generasi yang akan kita bentuk setelah kita bersama-sama malam ini ditambang mengadakan tabligh akbar. Apa namanya tadi? Merah putih. Tabligh akbar merah putih dalam rangka kita mengingat negeri kita ini sudah terbebas dari penjajahan selama 80 tahun. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang lahir tahun 1945, itulah 80 tahun itu. Umur Nabi berapa? 63. Jadi kalau ada suami ibu nan umur 80 tahun, meninggalnya jadi tangi hijau pada selesai. Baca sedoa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karena orang umur 80 itu lapat tujuh meninggal. Ya kan? Walaupun kita nangis, dia tidak akan bisa hidup lagi. Karena apa? Lah singke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjong, angok babalik kenan punyo. Sebelum kita merdeka, siapa saja orang yang menjajah kita. Sekarang kita diskusikan dengan generasi muda ya, yang sekarang sudah banyak menjadi doktor, profesor. Ketika suatu bangsa dijajah, mana yang tinggi SDM-nya penjajah dengan yang dijajah? Yang dijajah itu lebih rendah SDM-nya. Tidak mungkin orang yang tinggi SDM jadi pecundang oleh orang yang menjajah. Iya kan? Nah, kaum muslimin, bapak-bapak, yang terjajah itu bukan Indonesia saja. Iya kan? Maroko pernah terjajah, Afrika pernah terjajah.
Palestina pernah terjajah. Cuma bapak-bapak, kita kebetulan yang menjajah ini dua dulu. Satu Portugis, dua Belanda. Kok kita bagi senegara orang yang kita jajah, kok aja. Ya kan? Kalau dapatlah menjajah kita dulu Inggris dan Portugis, kita sudah maju sekarang. Ya kan? Tetapi yang menjajah kita Belanda. Belanda itu tidak mau bapak-bapak membagi ilmunya dengan kita. Ya kan? Nah, kenapa? Tidak dapat ilmu itu bagi kita. Mudah saja Pak melihatnya. Di PT Semen Padang ada saluran air. Ya kan? Bapak-bapak itu yang bikin Belanda. Semennya semen Padang juga. Belum pernah runtuh sampai sekarang. Bangunan saluran air yang dibangun dengan bangsa yang telah merdeka, ya kan? Itu para jemaah sudah runtuh. Jembatan-jembatan yang dibikin di zaman Belanda itu kuat. Bapak boleh lihat pondasi jembatan kereta api yang ada di Lembah Anai, Sumatera Barat. Kemarin Galodo, Pak, itu tidak apa-apa dia. Sudah setahun Galodo. Tapi jembatan dan dibuat orang Pak, laco anyui, Pak. Begitu kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, bertanya mau beli aja. Jadi negarilah merdeka go, yawana-bana kita hormat ke merah putih, kita tingkatkan segalanya, kemudian jadilah kita orang beriman dan orang tak. Bu, Pak, ada ndak pernah memelihara jawi juga bau? Ya. Kenapa saya tanya itu? Sapi dan kerbau itu, Pak, ndak ada gigi runcingnya di sini. Ndak ada, Pak. Boleh Bapak periksa itu. Dan giginya sebelah bawah saja, sebelah atas ndak ada. Kenapa sapi itu dan kerbau ndak dikasih taring? Karena yang dia makan rumput saja, Pak. Iya kan? Tapi kalau harimau, singa itu dikasih taring. Kenapa? Pertama itu untuk membunuh. Kalau harimau ingin makan, makanannya pasti daging, itu ditangkapnya zebra, babi, sapi dan segala macam, itu taringnya yang panjang itu, yang ditangkap dulu itu leher ini. Ya kan? Kenapa? Karena harimau dan singa itu tidak punya pisau, tidak punya ladiang, tidak punya kapak. Jadi untuk mengubah kulit mangsanya itu, Pak, jo kuku, jo sayang. Akhirnya awak leleh. Awak manusia, tidak harimau dah. Indah lo singo. Tapi ada pula gigi runcing di sini. Ada enggak? Cobalah, cari aja kacau. Taring, ada enggak manusia pakai taring? Tapi pendek. Untuk apa tuh Pak Ustaz? Ada namanya jeroan. Ya kan? Terdiri dari tunjang dan babe. Itu kadang-kadang ada orang yang tidak sempurna memasaknya. Dia kan direbus dulu tuh. Dibersihkan, direbus. Ya kan? Kalau orang yang pandai memasak, itu bisa kita gigit dengan gigi di tengah ini. Ya kan? Tapi kalau dia keras, terpasang gini. Dengan gigi runcing itu. Atau disebut juga taring. Ibu-ibu, bapak-bapak, pertanyaan saya selanjutnya lagi. Mana panjang tariang harimau tadi, jo tariang awak? Panjang harimau. Tapi ada harimau makan kasih, sehingga jembatan cepet runtuh. Makan semen. Nah ada Pak. Manusia taringnya pendek, ya kan? Tapi makan pasir, ya kan? Makan koral, makan kerekel, makan semen. Sehingga hadukannya tidak sempurna. Ya kan? Aman kau capek lah jembatan kau anyui runtuh.
Tuh, lain terdengar Pak mau ngicit dong. Nya sabot nan mudo-mudo kini nan dia manahi lai jago iko. Iya kan? Belanda menjajah, Pak. Banyak harta kita dibawa ke sana. Apa yang paling banyak dibawa oleh Belanda itu adalah emas. Saya kemana ngaji, Pak, ada tambang emas di sini, Pak Ustaz. Apakah kita yang bikin? Tidak. Yang bikin Belanda. Jadi seluruh tambang emas itu sudah bekas Belanda. Dibawa hasil bumi kita sebagian besar ke negerinya. Tapi kalau dia membuat jembatan, membuat gedung, ya kan? Para jemaah, tadi keluar di HP. Walaupun bangunan rumah yang dibangun Belanda tidak pakai AC, kenapa dingin? Karena adukan semennya dalam tuh, Pak. Iya kan? Dia kan nama capek segini lobri gini baga uang di dalam nyo ambil cayo pane. Sehingga awak malam kangean. Adi Belanda nyo pikir itu membangun. Saya bukan cinta penjajahan, Pak. Saya tidak bertemu dengan penjajahan. Dan ini saya terima dari cerita orang tua-tua. Iya kan? Jadi kalau mental orang yang telah merdeka ini baik semuanya, Indonesia ini akan semakin maju. Ya kan? Jadi kita doakan salah, Pak, yang bertukar-tukar pengana tu pejabat awak, kita doa nyolurui balik. Dia jujur kembali. Ya kan? Kita kan mengendaki seluruh NKRI ini maju, rakyatnya makmur. Jadi kita masyarakat Tambang pada malam ini memperingati ulang tahun kemerdekaan yang 80 dengan tabligh akbar merah putih. Benar-benarkah kita itu membersihkan hati? Ya kan? Dan darah kita tetap sirkulasi terbebas dari setan. Darah itu darah warnanya merah. Jadi dengan perpaduan keberanian yang dilambangkan dengan bendera sebelah ke atasnya merah, di bawah dilambangkan putih dengan yang suci, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, maka masyarakat Indonesia ini akan cepat maju dari masa-masa yang lalu lagi. Kenapa? Karena tekadnya memperingati hari sesuatu yang bersejarah itu. Bagaimana dalam segala bidang kita semakin maju. Pertama sekali yang harus kita benahi adab atau akhlak. Saya lihat sepanjang jalan tadi saya jalan di Riau ini tidak ada lagi anak-anak muda panjat batang pinang. Adi muda masih banyak, Pak. Walaupun dalam kajian-kajian di Masjid Musala sudah saya sampaikan kepada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, tapi sampai sekarang belum dibuat peraturan. Ya kan? Panjat batang pinang itu, Pak, tu awak di Pabodo, di Ulando. Ulang tahun Huelmina dan suaminya diadakan perayaan panjat pinang. Dilataan dia teh batang pinang dia gomok dagiang. Kemudian disuruhnya orang awak memenjik. Nan dapat hadiah nama, nan memijaan kawannya di bawah. Ada enggak unsur pelajaran di sana? Nah, ada Pak, pembodohan. Jadi Belanda itu penyakitnya tidak mau mengajarkan, meninggalkan, mewariskan ilmunya kepada orang yang dijajah. Itulah kemalangan kita dulu dijajah Belanda. Coba lihat Hong Kong, lihat Taiwan, lihat Malaysia yang masih kudian merdeka dari awak, piawak lah tinggal deh. Kan? Orang Padang makan ikan Padang, orang Riau makan ikan patin, orang Lipek kain makan bawang. Kan? Itu suara. Payembo mengaji ke Batu Rijal makan daging kijang. Ya.
Pergi ke desa pantai makan buah matoa. Rupa siko dulu tadi. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi arti kemerdekaan yang sebenarnya itu, ibu-ibu dan bapak-bapak belum terisi oleh masyarakat kita sepenuhnya. Ya. Nah, kita, siapa penggeraknya lagi? Harus kita yang sekarang. Bapak Ibu yang terhormat, anak-anak kita yang dididik sekolah sekarang, kalau hari belum kiamat, ya kan? Itu 30-40 tahun yang akan datang, itulah yang jadi camat, itu yang jadi bupati, itu yang jadi gubernur, itu yang jadi anggota DPR, legislatif. Semuanya generasi yang kecil sekarang. Makanya kita tirulah Nabi Ibrahim mengisi kemerdekaan ini. Apa? Setiap bapak ibu akan bergaul suami istri, hubungan biologis, jangan lupa membaca doa Nabi Ibrahim. Itu yang pertama itu. Doa ini ikhtiar. Usaha, apa usaha kita? Supaya anak itu bersih, jangan dimakan duit haram. Karena makanan itu kaum muslimin ada yang jadi darah, ada yang jadi daging, ada yang jadi sperma, ada yang jadi indung telur. Kalau calon ayah dan ibu memakan makanan yang haram, terbentuk indung telur dan sperma dari bibit yang haram, maka anak tadi akan tumbuh dari otaknya yang haram. Dan dia berpikir secara haram, kaki dan tangannya akan mengerjakan yang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun ada kesempatan dia awak mambi nan haram dalam karajo, jangan cuboleh. Dampaknya akan banyak, ndak kita sendiri. Ya. Kalau generasi 40-50 tahun yang akan datang memimpin negeri ini, yang badannya, fisiknya itu terbangun dari mani yang haram dulu, berapapun tinggi pendidikannya secara dunia ini, yang akan terjauh apa? Adalah pendidikan agama. Agamalah yang bisa menjadikan manusia jadi baik, Bapak Ibu. Dalam Islam disebut ad-din. Agama itu bahasa apa? Bahasa Sanskerta. A artinya tidak, gama artinya kucar kacir. Jadi orang yang beragama hidupnya tidak akan kucar kacir. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu muda. Yang ketiga, kalau kita mau bergaul suami istri dan anak kita jadi orang baik, itu calon pemimpin masa depan, pemimpin yang baik, jangan lupa membaca bismillah. Kita akan mulai bergaul penuh kasih sayang itu. Apa bismillahnya? Beda. Kalau mau menyembelih ayam, bismillahirrahmanirrahim. Mau naik kendaraan, bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Mau meninggalkan rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Mau kita bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah selamat di dunia ini, tidak diganggu oleh orang jahat, bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Nah, sekarang saya tanya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang datang ini kan sudah banyak yang berkeluarga. Yo, kalai bergaul suami istri. Lai bergaul suami istri atau enggak? Apa yang ibu baca ketika kamu mulai itu? Jawablah jangan yang aku kalian nomor-nomor dua jawab. Ya, apa bacaannya? Ini banyak yang tidak tahu orang, Pak. Apakah bismillahirrahmanirrahim? Boleh saja. Tapi bergaul suami istri, Nabi menuntunkan ada doa spesialnya. Apa itu? Bismillahi Allahumma jannibni
wa jannibis syaitan ala ma razaqtani. Kita nak sebanyak ko lebaran dapat doa tu. Cali lambo lebaran. Menunjuk saya dapat. Atung kebanyak anak kini jadi anak sirangka. Bu, Pak, kalau dimudik di kampung bo di Balso namanya sirangka. Batanyo lah Pak sirangka ko kana. Nah, yo ya. Sajak kalian lai baca li ayah lain nah. Ba ayah madok ka simpang tigo jalan ayah arah ke Kuantan Singingi. Lai tahu ang mengkociko jalan ayah ko. Nggak tahu do ya. Kami kan keluar dari Talu baru. Kodek kakek ang salah didik. Inyo ka bagawo jo nenek ang ndak nyawa doa. Mau dikolah jadinya ya. Nanti wa angkok baraja berjalan jadi tiru jalan ayah ndak nak. Kama madok kasinan malangkah di jadi kecil anak serengkak. Sampai gini le berubah jalannya. Jadi besok bacalah doa tu. Tapi saya indah-indahnya kalau indah dapat bismillah jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tak kaja-kaja. Saya tak dengar kalian tu. Baca bismillah. Ambo lah 5 tahun tak membaca doa tu. Baru itu bini dah tu. Nah selantak ko itu menunjukkan zedeng. Menunjukkan agar mengenal. Karena kemerdekaan ini kalau kita isi dengan orang-orang yang bermental baik, ya kan? Orang yang berakhlak baik, orang yang takut kepada Allah. Yang dulu saya pernah dengar ada program namanya pengawasan malaikat. Kalau itu memang terpatri dalam hati kita, pekat namanya, pengawasan malaikat. Malaikat yang mengawasi orang lain nampak? Tidak nampak. Tapi kita yakin bahwa malaikat itu lebih hebat dari polisi, lebih hebat dari tentara. Iya kan? Polisi dan tentara aku bisa dikecu sama Pak. Ambo cari saya sopir yang pernah ambo menumpang yotonya Pak. Sawanun ndaknya pakai apa tu? Ya, nampak polisi. Orang pakai. Rupanya ikut untuk takut di polisinya aja. Sebenarnya kalau tak kita berpikir waras, itu bukan dek takut di polisi. Ambo lah cuba Pak memakai itu tu. Pimantan mai dari Padang ke Baso. Ayah induk samang meninggal. Oto tu lagu beruntun tak sebabnya. Nan sopir nak pakai itu, ambo pakai itu. Sopir tangga giginya Pak tantu kemuko. Ambo nak baat. Jadi bapak-bapak nak membawa oto jangan takut di polisi. Ceklah di Riau ko Pak polisi perlu banyak nantak mau belem sih. Tapi yang mau cari ada lo polisi nantak belem. Kalau apa ya? Ini. Jadi nampaknya bapak-bapak di dalam Islam itulah agama yang diproduk Allah. Saya tadi mendengar dialog. Ada orang bertanya kepada orang Islam, Pak, mana agama yang paling benar? Katolik, Protestan, Hindu, Buddha? Tidak ada agama yang paling benar. Tidak ada. Kenapa begitu? Kalau ada agama yang paling benar, tentu agama yang lain tidak benar. Tapi kalau Anda menyuruh saya menjawab, mana agama yang benar? Itu ada jawabannya. Apa itu? Innad dina indallahil Islam. Saya jawab dengan Quran ini karena saya orang beriman, orang Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam.
Wa may yabtaghi ghairal Islam madina la yuqbalan. Orang yang mencari agama selain dari Islam tidak diterima agama itu. Iya kan? Kaum muslimin kemudian bertanyalah orang itu kepada orang yang menanya tadi. Nabi Isa apa agamanya? Dia jawab, agamanya Kristen. Tidak. Semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu agamanya Islam. Agamanya agama tauhid. Kalau berbeda-beda agama Nabi itu Pak, berarti dia tidak bertauhid. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Tuhannya Allah. Malah Nabi Adam, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika membayar mas kawin. Jadi ketika Nabi Adam nikah jo Siti Hawa, ibu-ibu lai pai berale. Nah, bangko nak pai. Hawa alunado lai. Ya kan? Apakah maharnya? Siapa saksinya? Siapa menikahkannya? Yang menikahkannya Allah. Saksinya malaikat. Maharnya syahadat. Sekarang pertanyaannya, apa syahadat yang dibaca oleh Nabi Adam itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah adakah fisik Nabi Muhammad ketika itu? Itulah bedanya Nabi Muhammad itu jawab. Namanya lah dikirim dari Allah. Beruntun kepada nabi-nabi itu berurut sampai kepada kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu ketika Nabi lahir ditanya oleh tetangga, siapa nama cucu? Langsung lidah beliau membaca Muhammad. Digerakkan oleh Allah begitu Pak. Tidak pikir-pikir siapa mau cucu angku nalai itu Muhammad. Sebelumnya belum ada orang yang bernama Muhammad. Ini lagi kepada ibu-ibu muda ya. Kalau tidak akan terdidik anak dengan agama sebaik-baiknya, jangan ditumpangkan nama Nabi di namanya. Kan banyak orang gini bagi nama Muhammad, anaknya kan narkoba. Iya kan? Jadi diberi nama Nabi itu didik dia seperti Nabi mendidik anaknya. Ambo muju nama Muhammad ndak nama Nabi dia di ayah berapa? Ristawardi. Malah nama itu bermasalah, Pak. Masalahnya di orang PLN. Kalau ambo membayar listrik di PLN itu, Pak, kan ada apanya tuh? Namanya tuh? Ayo. Terima kasih Nyonya Ristawardi. Kalau ibu cali ambo saja tadi mengicik, ada ambo nampak KBG-BG-an. Ada. Tapi nama ambo di orang PLN tuka Nyonya. 5 kali induk-induk beranak ambo. Hanya lagi ambo nama Nyonya. Jadi kaum muslimin kalau indah kata didik anak juga mau nam baik-baik, namanya nam biasa-biasa saja. Abu Bakar Siddiq, banyak orang meniru gini Pak. Apakah nama asli beliau Abu Bakar Siddiq itu? Tidak, namanya Abdullah. Kenapa disebut Abu Bakar? Orang kini sudah banyak lo meniru Abu Aisyah. Ini kan Abu Hasan, artinya bapak si Hasan. Abu itu bapak, anaknya nama si Hasan, Abu Hasan. Jadi Abu Bakar ada anak beliau cantik, perawan, itu Bikir atau Bakar. Maka ayah si perawan cantik, Abu Bakar. Siddiq itu ketika beliau sudah masuk Islam. Itulah dari orang dewasa, dia mulai masuk Islam. Apa saja yang diberitakan oleh Nabi, Abu Bakar ini ditanya oleh orang, Abu Bakar, engkau percaya enggak dengan apa yang dikatakan Muhammad? Kalau Muhammad yang bilang, saya 100% percaya.
Maka Nabi menambah nama beliau dengan Siddiq. Boleh kami bagi nama anak Abu Bakar, Pak Ustaz? Boleh. Tapi jangan ditambah je Siddiq lu. Abu Bakar saya lu. Kalau ini korupsi sudah tu Abu Bakar kalah dia, saya dia tujuannya. Ya kan? Ini. Kan? Tapi kalau nyolai jujur untuk negara aku, baru ditambah Joseph Siddiq. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, jadi realisasinya bagi kita bangsa Indonesia yang telah 80 tahun merdeka ini, bagaimana mengisi kemerdekaan, melanjutkan pembangunan, ya kan? Secara berangsur-angsur menghilangkan kemiskinan. Sampai sekarang Pak, sudah 80 tahun merdeka, masih ada anak-anak Indonesia ini yang pergi sekolah, nyebuka celananya lu, berserah kolor. Nah, dua jembatan. Menyeberang. Berenang. Kalau ayah kadang nak jadi sekolah. Ya kan? Ada kita lihat rumah sekolah, hari hujan sudah bocor semua. Dananya tidak ada. Nah, sedangkan kita menyusun Pancasila sudah beberapa tahun. Sila yang kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya kan? Memang Indonesia kok payah maturnya kok Pak. Batu lawinya lawe, pulaunya banyak. Malah ada nanti diketahui jawab pulau di Indonesia kok Pak. Sehingga ambil orang. Ada juga kawan nambah yuyu sejurang tu jual saya. Ya kan? Sebab banyak sekali pulau di Indonesia ini. Lautannya luas. Orang Eropa itu Pak, nagarinya sekelompok-sekelompok saja. Inggris kok, Polandia kok, Hongaria kok. Kecil ada Eropa itu yang negaranya tidak punya laut. Di Sumatera Barat Pak, Kabupaten Agam sana ke Gunung Merapi ada aja lawinya. Di mana? Di Tiku. Jadi memang untuk memimpin Indonesia ini Bapak-bapak sangat berat. Ini tidak bisa lawak menyasar benar Pak. Iya kan? Kemudian orang yang membantu presiden itu Pak, ada nananggu angga geliang amuan. Itu bahasa di mudia, angga geliang amuan. Kalau nyomanggu itu sonati nyomindaan. Ya Pak. Ya Pak. Nyomindaan. Kalau nyomangeliang enggak Pak. Pio. Nah, jadi ada mental orang ini yang mental munafik, Pak. Bagaimana dia diamanahi kepercayaan. Iya kan? Itu krisis-krisis yang terjadi di negara yang telah merdeka 80 tahun. Pak, di Pekanbaru dulu ada Caltech. Sudah tu betukan nama jo Chevron. Iya tu. Lah salamu tu orang awak kerajo di Caltech. Kiro-kiro sampai kini Allah orang awak nan maulah minyak mentah. Allah. Lule Pak. Karena kalau di orang awak sebenarnya banyak yang pandai itu Pak. Tapi hilang lahan kawan. Kawan tu sia tahu salah Pak nak lebih cerdik dari yang boleh. Iya kan? Kalau awak maulah tidak bekerja sama orang lain, para jemaah banyak orang kau memikir kesejahteraan dirinya juga keluarganya, tidak memikirkan kesejahteraan rakyat. Lalu lain bosri Pak mama mula kerja di Caltech. Sampai kini orang lain juga memasak minyak mentah kau. Bara kerugian awak tu. Inilah Pertamina lo kan? PSP. Pertamina aku rugi lo di malah data rugi pinjam minum minyak mungkin. Itu.
Jadi mental kau banyak rusak. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, nampak dia nang ketek wah. Pelajaran agama Islam bara di sekolah seminggu. Ini kan berapa? 2 jam. Tak sebulan tuh, tak seminggu tuh. Ini kan. Kemudian di rumah tidak ada tambahannya lagi. Ya kan? Makanya kepada ibu-ibu, mulailah pendidikan anak dari SD IT. Ini namanya usaha, ikhtiar. Kemudian kita iringi dengan doa. Ambo sesuai dari doa Ustadz awak tadi, ulama awak tadi, ya kan? Kita doakan pemimpin-pemimpin yang tersesat, yang tidak amanah ini, agar dia kembali amanah. Ya kan? Sebab dek Nabi tak boleh lah mendoa orang salah kok, buruk ada pak, tak boleh. Jangan cuba-cuba pak, berang Nabi kau pak. Orang lah jale-jale basalah tu, nyo tawarkan diri jadi malaikat. Ya Rasulullah, kalau begini nasibmu menyampaikan kebenaran, izinkan saya, akan saya hancurkan orang Taif ini dengan melemparkan bukit ini kepada mereka. Apa kata Nabi? Malaikat, ambo yo keminta tolong ke engkau. Tapi bukan menghancurkan orang yang sesat ini. Apa? Tolong saya mengaminkan doa. Apa doa Nabi ketika itu? Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku yang tersesat ini, dia berbuat begini karena belum tahu ajaran yang aku bawa ini benar. Jadi kita doakan terus Pak, pemimpin-pemimpin yang menyalahi amanah, ya Allah kembalikanlah beliau ke jalan yang benar ya Allah. Mudah-mudahan doa kita itu diijabah oleh Allah. Tapi kita mulai, ya kan? Pak kepala desa, mulai dari desanya menjadi orang amanah. Di Sumatera Barat Pak kan tak ada desa lah, kembali ke negari. Alawanya wali negari masuk penjara Pak. Karena dana 2 miliar itu pakai untuk inyo sebagian. Untuk negari. Ya kan? Jadi kaum muslimin, bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Kalau tabu di ujungnya boleh Pak, pangkanya enggak. Tapi kalau lah pangkanya enggak boleh, sampai kata ujungnya boleh. Sabar. Orang lacu itu sadonyo kita buat. Kita may kui iselah. Iya kan? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, walaupun sudah banyak orang melakukan itu, tapi salah menurut Allah, jangan kita kerjakan. Kenapa? Dengan apa kita membayar nanti di akhirat? Di dunia saya utang tak tabayar Pak. Nabi tidak mau mensalahkan mayat. Ya Rasulullah, kami sudah memandikan mayat ini dan sudah kami kapani. Kebetulan engkau hadir di sini, ya Rasulullah, tolonglah engkau jadi imam mensalatkan mayat ini. Nabi kau bergerak ke muka Pak, nyatahan kakinya dan mereka. Bawa itu je Nabi. Utangnya alun baba iya. Itu di dunia. Apalagi utang kita kepada masyarakat banyak yang kita mati sebelum kita minta maaf. Dengan apa kita bayar nanti di akhirat itu? Dengan apa kita bayar? Ya kan? Semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, ada kaum muslimin fotokopinya oleh Allah. Karena ada malaikat yang mencatat kiri kanan kita berdua. Kalau sekarang penduduk dunia ini diperkirakan 7 miliar, malaikat yang mengawasinya berdua, 7 kali 2 berapa?
1.400 miliar. Awak kemelak dia kira nanti Pak. Jadi nan saketek-keteknya Pak, jangan dibawa pakaikan tua ke rumah. Pensil lah, pitului lah, nak kepada dia anak, kan ada di Bali tu. Atau di bawah situ tak ada tua awak tu Pak. Lepas dah ada Pak tu. Tak ada tua awak tu, ada tua negara. Ini betul Pak. Aku nak balik bawa ke lagi. Kalau tak ada malaikat mencatat, tak ada malaikat kau diciptakan di Allah tidak lalu doh Pak. Jadi nyo tidak pernah latih, tidak pernah panik. Sebab itu karena dia tidak punya nafsu. Baru Ustaz tahu malaikat tu tidak menafsu. Adanya memasang baliho ketika orang ke memilih gubernur. Calon tunggal dari Riau malaikat Israfil. Nah, mencalon tu orang tu saudara. Manusia. Karena yang ingin berkuasa itu kebetulan diberi oleh Allah kesempatan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Sesungguhnya kami akan mengutus ke muka bumi ini manusia jadi khalifah. Jadi malaikat dia sabar saja. Allah tidak percaya dia jadi khalifah. Dan dia juga tidak punya nafsu. Kita manfaatkan tanah air tercinta ini. Merah darahku, tinggi semangatku, baik akhlakku. Insya Allah. Tali 3 sepilin, tungku 3 sejarangan. Tambang Riau, Kampar Riau, masa yang akan datang akan lebih baik lagi. Itulah doa kita bersama. Ibu-ibu dan bapak-bapak, itulah tausiah yang bisa saya sampaikan. Salah di sana sini kalau ada itu semata kesalahan saya. Kebenaran datang dari Allah. Sekali lagi, kalau ada yang salah menurut bapak dan ibu, saya mohon maaf yang sebanyak-banyak. Ambo bapantun cik boleh? Di mana tak jalan ke Gugut, Dakik Pasar Padang Luar, Bukit Tinggi je Sungai Tanang, tampak nandari Kota Tua. Di mana tadi pintu ke masuk, sinan lo tampak ke keluar. Lambo lapeh jemaah juati nan suci jumukonannya, mudah-mudahan masuk nang katibo kita basuh. Amin. Nah, pulang lalai. Semoga dalam perjalanan selamat tiba di rumah kita masing-masing. Amin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.